You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Bersyukur adalah cara terbaik agar kita merasa cukup. Jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Nafa. Hai bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku tentunya sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim masih diberi kesempatan untuk sharing-sharing kegiatan aku pada pagi hari ini. Nah, jadi pagi hari ini aku kegiatannya tidak lepas dari cucian piring gitu ya. Jadi kadang pagi-pagi itu malas untuk cuci piring. Tapi kalau tidak dicuci ya pasti akan numpuk terlalu banyak sampai nanti sore. Gitu ya. Jadi ya gimana caranya itu menghilangkan rasa malas agar kita itu segera melakukan pekerjaan kita gitu. Jadi mencuci piring itu salah satu dari banyaknya kegiatan seorang ibu rumah tangga. Nah, enak kali ya kalau menjadi ibu rumah tangga tapi punya ART atau asisten rumah tangga gitu ya. Kita tidak usah mengerjakan semua ini dari cuci baju pakaian. Nah, tapi di sini aku juga nggak mampu untuk bayar ART. Jadi daripada uangnya itu dibuat bayar ART ya mending buat makan sehari-hari, kemudian untuk beli beras, kemudian untuk beli sayur mayur dan lauk, karena semua itu lebih penting dibanding gaji orang lain gitu ya. Jadi lebih baik dimanfaatkan untuk diri sendiri dan keluarga. Selagi kita masih bisa dan selagi kita masih mampu, ya kita kerjakan dulu gitu ya. Kecuali ketika kita emang tidak bisa, misalnya ketika kita sedang sakit, kemudian ketika kita nggak ada acara gitu ya. Tapi ya kita itu tetap harus mengerjakan ini, karena kalau nggak dikerjain ya pasti tidak akan selesai. Nah, jadi cepat banget ya bun, aku udah selesai cuci piring, tinggal bilas si gelas dan piring dan bekas. Jadi di sini untuk bekas atau piring-piring aku ini tuh tidak senada ya, semua warna-warni kayak pelangi gitu. Tapi ya namanya masih masih bingung mau tema apa. Jadi aku itu kepengen sekali punya perabotan rumah tangga yang semuanya itu warna biru putih. Nggak tahu kenapa suka sekali dengan warna biru, apalagi biru yang soft gitu ya, jadi terlihat enak dipandang mata. Karena kalau lihat langit itu aku juga suka, itu juga perpaduan antara biru dan putih, apalagi pas lagi cerah-cerahnya. Dan buat bunda-bunda yang masih punya cucian numpuk yuk bun, aku semangatin dari sini ya. Jadi segera diselesaikan cuciannya bun sebelum numpuk gitu ya. Nah, di sini setelah aku selesai mencuci piring, aku tak lupa untuk cuci tangan pakai sabun batang biar wangi gitu ya. Jadi biar nggak lengket sama tadi kan pakai minyak juga gitu. Akhirnya aku putusin buat cuci tangan. Lanjut, setelah aku selesai cuci piringnya, aku lanjut untuk nemenin Dek Nafa main bersama 3 serangkai. Jadi ini namanya
Mbak Nadia, Mbak Aura, sama Mbak Ulfa. Dan ini yang lari-lari ini adalah Dek Nafa, anak aku yang usianya itu sekitar 17 tahun. Ya alhamdulillah masih bisa bermain bersama teman-temannya. Dan lanjut kegiatan aku selanjutnya setelah nemenin si Nafa main, aku lanjut untuk beberes si baju-bajunya Dek Nafa yang sudah 3 hari atau 2 hari atau 3 ya, sampai lupa. Itu belum aku lipat ya. Jadi di sini aku itu mau share juga tentang tentang gaya hidup minimalis yang insya Allah itu ingin aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari aku. Tapi karena aku masih tahap belajar jadi aku masih butuh bimbingan buat bunda-bunda yang juga nerapin gaya hidup minimalis. Tolong dong bun, boleh di komen-komen atau berbagi pengalamannya biar aku juga ikutan belajar seperti bunda-bunda. Nah jadi yang aku tangkap dari gaya hidup minimalis itu yang pertama itu tidak banyak barang di rumah gitu ya. Jadi sambil aku lipat-lipat aku juga mau sharing tentang gaya hidup minimalis. Nah jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ya tanya kembali kepada diri kita sendiri apa yang kita butuhkan gitu ya, atau apa sih yang paling penting gitu ya. Jadi yang pertama, prioritas itu akan membuka mata kita jadi bisa memisahkan antara benda-benda mana yang masih diperlukan, kemudian juga benda-benda mana yang memang sudah tidak diperlukan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah jadi ingin sekali aku itu kayak memisahkan antara barang-barang yang emang aku butuhkan dalam sehari-hari, kemudian juga yang emang tidak aku butuhkan. Karena aku itu merasa ruwet gitu ya kalau di rumah itu banyak kayak aksesoris, perintilan, kemudian juga banyak barang-barang, jadi akan menguras tenaga kita, juga menguras pikiran kita. Jadi ya benar yang seperti orang bilang bahwasanya semakin banyak barang semakin banyak pula kita membereskannya. Nah jadi langkah pertama mungkin kita harus buat daftar barang-barang yang penting itu dan mulai pisahkan. Kemudian untuk sisanya kita itu bisa menyumbangkan gitu ya, atau bisa juga untuk menjual kembali. Misal nih ada baju-baju kita, mungkin kita mulai menerapkan isi lemari kita maksimal mungkin untuk baju kerja 5 setel, kemudian untuk harian 7 setel, kemudian untuk baju tidur itu ada 5 setel kayak gitu, dan baju berpergian itu juga 5 setel. Mungkin itu belum disebut minimalis ya, karena menurut aku juga masih banyak. Tapi ya namanya belajar itu dimulai dari yang mudah-mudah dulu, jadi nggak harus langsung kita pakai baju minimalis. Jadi gaya hidup minimalis itu belum tentu, atau gaya hidup minimalis itu kita ya pakai barang yang emang yang benar-benar kita butuhkan. Tapi tidak hanya baju ya, dari mulai furnitur, kemudian peralatan dapur hingga
isi lemari kita ya. Terus kemudian untuk yang kedua itu kita itu harus yakin dengan serba minimalis. Jadi nggak tahu kenapa itu aku ngefans banget sama gaya hidup minimalis orang Jepang gitu ya. Jadi alat-alatnya itu kadang itu satu tapi kok serbaguna gitu ya, multifungsi seperti itu. Ingin sekali punya peralatan yang seperti itu, tapi ya pastinya cuannya itu harus banyak gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita harus punya keyakinan bahwa kita tuh bisa hidup dengan serba minimalis ya, merasa cukup dengan barang-barang yang sudah kita punya gitu. Dan kita itu ya tidak ikut-ikutan, tapi kita memang ingin menjadi pribadi yang lebih sederhana di segala hal. Jadi kalau hidup kita sederhana, menurutku itu malah membuat kita lebih bahagia, karena tidak banyak hal-hal atau hal-hal yang perlu difikirkan gitu ya. Jadi lebih simpel dan lebih sederhana. Kemudian bisa juga kita itu memperbaiki barang-barang ya, atau mereparasi barang-barang yang ada di sekitar kita dengan tangan kita sendiri kayak gitu. Mungkin bisa digunakan kembali. Misal contohnya dari barang-barang kursi, tadinya kursinya itu udah jelek, mungkin kalau dicat lagi bisa jadi bagus. Terus kemudian ada juga almari kayu kayak gitu, warnanya itu kurang membuat kita menarik kayak gitu, bisa kita cat ulang dengan warna yang kita sukai kayak gitu ya. Dan gaya hidup minimalis sepertinya itu kalau pakai baju itu biasanya juga yang polos gitu ya, polos dan netral, nggak terlalu ramai gitu ya. Selain itu kita juga harus membiasakan diri kita untuk memakai barang-barang yang bisa didaur ulang. Untuk apa? Untuk meminimalisir pembelian barang baru atau pengeluaran untuk mereparasi benda. Misalnya apa ya? Yang pertama, misal kita itu membeli sebuah minuman, pasti minuman kaleng gitu ya. Mungkin kalengnya itu bisa kita daur ulang untuk menjadi tempat pensil dan bisa digunakan kembali, atau bisa didaur ulang untuk menjadi vas bunga atau pot bunga kecil-kecilan kayak gitu. Atau bisa juga kresek atau plastik kita itu bisa diubah menjadi bunga kayak gitu ya, sekreatif kita. Dan mungkin video aku cukup sampai di sini. Mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan jika kalian suka tolong like, dan boleh nih komen-komen di kolom komentar apa yang harus aku perbaiki dari video-video aku yang sebelumnya, baik video ini maupun video yang sudah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya. Bye bye.